Setelah Babang Tampan Xiaoyan sang penjinak janda pirang mendatangi camp para epik abadi, saat ini kita dilanjutkan dengan Lei Zunze yang benar-benar terkejut setelah merasakan 4 kehadiran elit Douzun di kelompok Xiaoyan, sehingga dirinya pun bertanya-tanya bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi, dan sejak kapan paviliun bintang jatuh memiliki begitu banyak elit Douzun. Tentu sebuah badai besar pun muncul di dalam hati Lei Zunze pada saat ini. Meskipun sebagian besar dari mereka yang bisa menjadi faksi terkenal di dataran tengah memang memiliki fondasi tersembunyi, namun sudah berabad-abad sejak paviliun petir angin miliknya didirikan, dan jika dihitung sejarahnya bahkan lebih lama dari paviliun bintang jatuh, namun fondasi untuk mengeluarkan 3 ahli kelas Douzun sedikit terlalu kaya. Sementara itu kedua lelaki tua berjubah binatang di samping Lei Zunze juga memiliki sedikit perubahan ekspresi pada saat ini, lalu mereka mulai merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi merepotkan, dan 4 orang elit Douzun bahkan jika seseorang meringkas pada ahli puncak dari kedua klan mereka maka kemungkinan mereka tidak akan membuat sosok seperti itu. Kemudian pria tua berjubah harimau yang hendak berbicara tiba-tiba menghentikan tindakannya, karena setelah melihat wajah dingin sedingin es Xiaoyan pun membuat dia tidak mampu untuk berkata-kata, lalu dirinya menoleh dan melihat ke arah Lei Zunze yang tampak semakin suram di sampingnya, karena dalam situasi saat ini sudah jelas bahwa Wind Lightning Pavilion berada di dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan akan baik-baik saja jika mereka pergi sesegera mungkin. Namun jika pertempuran akhirnya terjadi dan mereka diusir dengan paksa maka mereka hanya akan kehilangan lebih banyak wajah. Sementara itu ekspresi Lei Zunze benar-benar sedalam air dan matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan, lalu sesaat kemudian dirinya pun akhirnya berkata, Xiaoyan ini benar-benar anak nakal yang hebat, karena jika dirinya tahu hal ini pada saat itu maka dirinya secara pribadi akan membunuh Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya tersenyum sedikit dan mengabaikan perkataan dari Lei Zunze. Kemudian Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk pergi dan senyum di wajah Xiaoyan menyebabkan hati Lei Zunze meledak menjadi kemarahan yang tidak ada habisnya. Namun dalam situasi ini dia juga mengerti bahwa dengan kekuatan kelompok Xiaoyan itu sudah cukup untuk menjatuhkan mereka secara paksa ke bawah gunung. Sementara itu para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix juga belum tiba, dan pada saat itu tiba maka secara alami akan ada kesempatan bagi bajingan kecil ini untuk menangis. Akhirnya Lei Zunze pun melambaikan tangannya setelah dengan paksa menekan perasaan marah di dalam hatinya, lalu setelah itu dirinya berjalan menuju jalan gunung yang menuju ke kaki gunung dengan ekspresi suram. Lei Zunze pun segera berkata, ketika dirinya menilai Xiaoyan sebenarnya Xiaoyan terlalu dini untuk berbahagia, karena diri yang mulia ini akan datang dan mencari pembayaran untuk masalah hari ini. Xiaoyan pun tersenyum kemudian dirinya berkata, Xiaoyan akan menunggunya kapan saja. Wajah Lei Zunze sekali lagi berkedut saat melihat situasi ini. Lalu dirinya tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan memimpin seluruh kelompoknya untuk pergi. Kemudian sorakan pun segera meletus di antara para murid paviliun bintang jatuh saat mereka menyaksikan para murid paviliun petir angin yang tampak menyedihkan mundur dari tempat ini. Bahkan mata mereka mengandung rasa hormat tambahan ketika mereka melihat ke arah Xiaoyan, karena ketika harga diri mereka telah diinjak oleh orang lain. Namun saat ini Xiaoyan telah memimpin mereka untuk mendapatkan kembali harga diri mereka, dan pada saat ini para murid ini untuk pertama kalinya merasakan bahwa paviliun bintang jatuh mungkin menjadi semakin kuat, karena mereka memiliki kepala paviliun junior seperti Babang Tampan Xiaoyan sang pecinta janda tato ular sawah. Sementara itu Mu Qingluan yang emosi tegang juga diam-diam menghela nafas lega. Lalu dirinya diam-diam melirik ke arah Xiaoyan yang berada di sampingnya. Dia menilai Xiaoyan jika Xiaoyan tidak sedikit pun takut bahkan ketika menghadapi seorang ahli yang terkenal di dataran tengah seperti Lei Zunze. Dan poin ini benar-benar berbeda dari Xiaoyan beberapa tahun yang lalu. Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk menyiapkan tenda terlebih dahulu. Tentu perintah Xiaoyan saat ini tidak diragukan lagi memiliki bobot yang dalam di hati para murid paviliun bintang jatuh.
Oleh karena itu semua murid dari Paviliun Bintang Jatuh merespon dengan baik setelah mendengarnya berbicara, sehingga mereka pun segera berpencar dan sekali lagi mendirikan tenda. Sementara itu Xiao Yan perlahan berjalan ke tepi puncak gunung dan matanya menyipit saat dirinya melihat ke arah tengah pegunungan. Lalu tetua Hu yang berada di belakang Xiao Yan segera berkata, arah itu adalah tempat di mana sisa-sisa kuno ini muncul. Tentu saat ini Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa ada beberapa busur terdistorsi di ruang tersebut, dan jelas pemiliknya telah menempatkan penghalang yang sangat kuat pada sisa-sisa kuno ini. Setelah itu tetua Hu pun lanjut menjelaskan, di sana akan ada banyak bahaya, lalu akan ada cukup banyak boneka kuno yang sangat kuat menjaga tempat itu. Selain itu ada juga beberapa jebakan aneh dan bahkan seseorang elit Douzun tidak akan berani untuk ceroboh. Adanya sisa-sisa kuno tersembunyi di dalam segel spasial dan sesekali beberapa garis retakan akan muncul pada riak spasial dan akan membuat cukup banyak orang kuat yang akan menerobos masuk selama periode waktu ini. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya melarikan diri dengan menyedihkan. Xiao Yan pun mengangkat alisnya dan berpikir tampaknya peninggalan purbakala ini tetap tidak boleh diremehkan, meskipun telah mengalami begitu banyak laluan waktu. Kemudian tetua Hu lanjut menjelaskan, namun meskipun begitu tidak ada elit Douzun yang memasukinya sampai sekarang, sedangkan segel spasial ini memiliki kemampuan pembatasan, dan jika seorang elit Douzun mencoba masuk dengan paksa maka hal itu akan memicu serangan balik yang sangat kuat. Segel yang ditempatkan oleh seorang elit Douzeng bukanlah sesuatu yang Douzun biasa berani uji dengan tubuhnya meskipun segel itu telah mengalami waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Saat ini Xiao Yan pun mengerutkan keningnya setelah mendengar tidak adanya Douzun yang masuk ke sana, karena bukankah itu berarti dirinya juga tidak bisa masuk? Lalu tetua aku segera berkata, ketua junior tidak perlu khawatir, karena segel ini sudah sangat tipis dan paling-paling segel ini akan secara bertahap menyebar setelah beberapa hari lagi, dan tanpa pertahanan segel elit Douzun juga akan dapat memasukinya dengan aman. Dan saat ini ada cukup banyak ahli Douzun di sekitar peninggalan kuno yang sedang menunggu saat tersebut. Xiao Yan pun menghela napas lega setelah mendengar hal tersebut, lalu matanya menyapu pegunungan hijau subur di sekitarnya dan dengan persepsi spiritualnya yang tajam dirinya memang bisa merasakan aura agung yang sangat samar. Lalu sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya pada saat ini, kemudian Xiao Yan pun segera bertanya, apakah tetua Hu menemukan seseorang dari Hall of Soul? Tetua Hu sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar hal ini, kemudian dirinya segera berkata, saya belum pernah melihat mereka sampai saat ini, namun orang-orang itu biasanya aneh dan tidak terduga, bahkan jika mereka datang maka kemungkinan mereka berdua tidak akan dapat menemukan mereka. Namun berdasarkan tebakan dirinya terkait rumor tentang peninggalan purbakala ini disebar cukup luas, dan Hall of Soul kemungkinan juga akan ikut campur, namun mereka tidak tahu berapa banyak ahli yang datang. Saat ini Xiao Yan pun tersenyum dan sedikit mengangguk lalu rasa dingin melintas di matanya, dan tidak lama setelah itu Mu Qingluan pun dengan lembut mulai berbicara, sebenarnya yang perlu dikhawatirkan di Bone Mountain Range ini bukanlah Hall of Soul, karena menjadi pemilik tempat ini maka secara otomatis 9 suku piton tanah adalah hal yang paling merepotkan untuk dihadapi, karena tidak hanya orang-orang ini memiliki jumlah yang besar, akan tetapi ada juga banyak ahli di antara mereka, bahkan suku Heaven Demon Phoenix tidak mampu bertukar pukulan dengan mereka, namun dirinya merasa sedikit ada yang aneh karena mengingat karakter dari mereka, karena mereka sebenarnya tidak memilih untuk menutup pegunungan, namun sebaliknya mereka malah membiarkan berita ini untuk menyebar. Mendengar hal itu tetua Hu pun menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berkata, saat ini suku 9 suku piton tanah bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, dan di mana mereka akan menemukan upaya untuk datang dan mengelola sisa-sisa kuno ini. Mu Qingluan pun seketika terkejut dan bertanya, apa yang dimaksud dengan tidak bisa mengurus diri sendiri? Apakah yang telah terjadi? Tetua Hu segera berkata, saya juga tidak yakin mengenai hal ini,
Namun dari informasi yang mereka tanyakan ke beberapa ahli dari suku 9 suku Piton Tanah telah menghilang dengan cara yang membingungkan baru-baru ini, yaitu seorang elit Dozun dari 9 suku Piton Tanah termasuk di antara para ahli ada yang hilang. Lalu saat ini mereka dengan gila-gilaan mencari si pembunuh, dan hal yang benar-benar tidak bisa dipercaya adalah orang yang telah menyerang suku ini sebenarnya adalah seorang diri. Ekspresi Xiao Yan dan Mu Qingluan sangat terkejut saat mendengar kata-kata ini, karena siapakah orang kuat yang berani menyerang suku tersebut sendirian? Xiao Yan pun segera pulih sebelum akhirnya berkata, sudah sebaiknya kita melupakan permasalahan ini, karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka, dan lebih baik saat ini mereka diam-diam tinggal di puncak gunung ini selama beberapa hari dan terus memantau aktivitas peninggalan purbakala ini. Selain itu beritahu semua orang untuk tidak berjalan di sekitar tempat tersebut, karena akan merepotkan jika adanya beberapa permasalahan yang dibuat di sini. Setelah mengusir orang-orang dari Wind Lightning Pavilion, lalu saat ini kelompok Xiao Yan pun menetap dan mendirikan tenda di puncak gunung ini sekali lagi, dan selama beberapa hari berikutnya para murid dari Pavilion Bintang Jatuh telah mematuhi perintah Xiao Yan, dan tidak satupun dari mereka meninggalkan puncak gunung sehingga mereka menghabiskan hari-hari mereka dengan latihan dan sparring. Lalu setelah berlatih bersama mereka pun meminum teh gelas untuk mengembalikan dokinya. Singkat cerita 3 hari pun telah berlalu dengan Xiao Yan yang pada malam hari sedang berlatih, lalu di tengah latihannya ada sedikit suara angin yang terbelah tiba-tiba bergema di langit malam. Meskipun suara ini mungkin samar akan tetapi masih bisa dirasakan oleh Xiao Yan, lalu dengan segera dirinya pun menoleh dan melihat sosok hitam menyelam dari langit malam seperti elang tua, lalu kedua tangan orang ini disatukan dan sebuah tenda mengeluarkan suara pecah. Dan setelah suara tenda pecah terungkap Zian si bocil kematian yang sedang tertidur lelap di dalamnya. Namun dengan persepsi Zian si bocil Luknut yang cukup kuat dirinya pun tiba-tiba melebarkan matanya tepat ketika tendanya terkoyak. Lalu kejutan terasa ketika dirinya melihat bayangan hitam yang menerkam. Dan selanjutnya dirinya dengan cepat mundur dengan kaki kecilnya. Tentu saja Xiao Yan pun terkejut dengan sebuah kemarahan yang segera melonjak di matanya. Lalu tubuhnya pun terbang keluar seperti burung besar yang menerkam ke arah bayangan hitam, dan ketika Xiao Yan mendekat dirinya mulai secara bertahap menyadari bahwa ukuran bayangan hitam itu jelas halus dan kecil, bahkan samar-samar Xiao Yan bisa melihat beberapa lakukan yang dibentuk di pakaiannya, dan sosok bayangan menggunakan topeng ganas yang dikenakan di wajahnya menyebabkan dirinya tampak sangat misterius. Dan tidak lama setelah itu lampu hijau aneh tiba-tiba meletus dari bawah topeng hantu tersebut. Lampu hijau ini menyala dan menyinari wajah Zian si bocil Luknut yang sedang mundur. Si bocil Luknut Zian pun seketika merasakan pandangannya menjadi kabur saat cahaya bersinar ke arah wajahnya. Bahkan pikirannya saat ini menjadi sedikit linglung karena cahaya tersebut. Setelah itu doki ungu tiba-tiba muncul di wajahnya sementara pikiran Zian si bocil kematian menjadi linglung karena cahaya tersebut. Kemudian naga ungu sepanjang 1/2 meter muncul di permukaan dan segera melengkung dan naik sambil meraung ke arah langit. Lalu bayangan hitam dengan topeng hantu tersebut pun langsung tercengang saat dirinya melihat naga ungu dari wajah Zian. Setelah itu dirinya pun segera bergumam, mengapa bukan ular yang keluar? Dan tidak lama setelah itu ledakan pun segera terjadi bersamaan dengan tenda di sekitar seluruh tempat segera pecah. Sementara ketika bayangan hitam itu terkejut, saat ini dokter peri kecil, Tian Huo dan Xiong Zhan segera melintas dan muncul. Kemudian Xiao Yan pun berteriak meminta mereka untuk mengawasi Zian si bocil kematian. Sementara itu tubuhnya bergerak dan muncul di depan sosok bayangan hitam. Lalu Xiao Yan pun mengepalkan tangannya dan api ungu coklat segera muncul berubah menjadi tangan besar yang dengan keras menghantam kepala sosok bayangan hitam. Kemudian sosok bayangan hitam pun buru-buru mundur saat menghadapi serangan ganas dari Xiao Yan. Lalu cahaya hijau yang tidak biasa melintas di bawah topeng hantu dan dengan mudah menerima tangan api besar. Setelah itu sosok tersebut pun bergerak dengan cepat bergegas keluar dari puncak gunung. Jelas dirinya juga sadar bahwa tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi.
Kemudian wajah Xiao Yan pun tenggelam saat melihat hal ini karena orang ini terlalu tidak biasa, apalagi targetnya adalah Ziyan si bocil Luknut, dan jika dirinya tidak menangkap dan menginterogasinya pasti akan ada banyak masalah di masa depan. Lalu cahaya perak pun melintas di bawah kaki Xiao Yan sebelum akhirnya dirinya segera mengejar sosok bayangan hitam. Kemudian tubuhnya pun segera muncul di kepala sosok bayangan hitam dengan api menyebar di tinjunya dan dengan keras dilesatkan. Setelah merasakan angin kencang yang meletus dari atas kepalanya, lampu hijau di bawah topeng hantu orang bayangan hitam ini sekali lagi menyala. Dan dengan segera bayangan hitam yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya dengan cara yang aneh. Lalu air hitam pekat segera menutupi tinju sosok ini dan dengan keras bertabrakan dengan pukulan api Xiao Yan, sehingga ledakan pun terjadi yang menimbulkan badai menakutkan dan menyebar ketika kedua tinju bertabrakan. Saat ini tubuh Xiao Yan bergetar dan dirinya mundur beberapa langkah. Sementara sosok manusia yang kuat tersebut pun mundur 2 langkah terus-menerus sebelum tubuhnya bergetar dan sekali lagi menghilang dengan cara yang aneh. Pada saat Xiao Yan telah pulih, jika orang bayangan hitam tersebut pun sudah bergegas ke pegunungan yang dalam dan luas, mata Xiao Yan pun melihat ke arah tempat bayangan tersebut mulai menghilang dan dirinya sedikit mengerutkan keningnya, karena orang ini tidak secara langsung bertukar pukulan dengan Xiao Yan. Oleh karena itu dirinya tidak dapat menyelidiki kekuatan pihak lain, namun lampu hijau yang tidak biasa tersebut membuatnya merasakan bahaya, lalu dirinya pun bergumam, "Saya ingin tahu dari mana asal orang ini, dan mengapakah dirinya menyerang Ziyan si bocil Luknut." Dan tidak lama beberapa suara angin membelah tiba-tiba muncul dan dengan segera beberapa sosok dengan cepat bergegas. Lalu tubuh mereka berhenti ketika mereka melewati Xiao Yan dan menatap tajam ke arah Xiao Yan. Tidak lama salah seorang dari mereka berkata, "Ada aura dari orang itu di sini. Apakah mereka perlu membawa orang-orang ini kembali untuk diinterogasi?" Mata Xiao Yan pun dengan hati-hati mengamati keempat orang yang baru saja muncul. Tentu aura mereka cukup kuat dengan 3 di antara mereka telah mencapai puncak kelas Douzong. Sementara yang memimpin mereka sudah berada di kelas Douzun. Lalu ada aura gelap dan dingin yang sangat jelas melekat pada mereka yang menyebabkan seseorang takut meremehkan mereka. Xiao Yan pun menyapu matanya sebelum menghentikannya pada pupil vertikal khusus orang-orang ini. Xiao Yan pun seketika menyadari bahwa mereka adalah anggota suku 9 suku Piton Tanah. Sementara itu pemimpin berjubah abu-abu melirik ke arah Xiao Yan dengan ragu-ragu. Lalu dirinya juga bisa merasakan bahwa pihak lain juga merupakan seorang elit di tingkat Douzun. Namun yang terbaik bagi mereka adalah tidak menimbulkan masalah tambahan pada saat ini. Oleh karena itu dirinya pun menggelengkan kepalanya dan langsung mengalihkan pandangannya ke hutan pegunungan. Lalu dirinya pun melambaikan tangannya dan berkata agar semua orang untuk mengejar sosok tersebut. Kemudian tubuh pemimpin tersebut pun berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas menuju hutan dan diikuti 3 pria besar lainnya. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun bergumam, sepertinya orang bayangan hitam dari sebelumnya adalah orang misterius yang telah membalikkan suku 9 suku Piton Tanah baru-baru ini. Namun mengapakah dirinya menyerang si bocil kematian Ziyan? Lalu Xiao Yan pun merenung sejenak sambil membawa keraguan ini di dalam hatinya. Dan setelah itu dirinya pun berbalik dan kembali ke puncak gunung untuk kembali menikmati kopi tubruk buatan Bude Yanti. Pada saat ini semua orang di puncak gunung telah terbangun karena situasi yang tidak terduga sebelumnya. Kemudian kelompok dokter peri kecil buru-buru maju menemui Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan kembali, Xiao Yan pun segera mendarat dan menjelaskan masalah apa yang dirinya dapatkan sebelumnya. Semua orang seketika terkejut saat mereka mendengar bahwa penyerang sebelumnya adalah pembunuh misterius yang telah menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Sementara itu di sisi lain bocil Luknut Ziyan terlihat kesal kemudian bertanya, "Siapakah ular besar yang bau tersebut?" Ziyan pun menggosok alisnya dengan ekspresi serius melintas di wajah kecilnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Ketika lampu hijau orang itu bersinar lebih awal, bocil kematian Ziyan merasa seperti hampir dikendalikan olehnya. Namun beruntung dirinya memiliki perlindungan dari garis keturunannya. Meskipun dirinya tidak akan sepenuhnya dikendalikan olehnya,
namun dirinya masih akan kehilangan kemampuan bertahannya untuk waktu yang singkat. Kelompok Xiaoyan jelas terkejut ketika mereka mendengar kata-kata bocil Luknut Xian. Sementara itu Tian Huo pun mengerutkan keningnya dan berkata, orang ini benar-benar aneh, karena dirinya sebenarnya mampu mengendalikan pikiran orang lain, dan sejak kapan ahli misterius seperti itu muncul di dataran tengah, lalu mengapa dirinya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu sebelumnya? Sementara itu Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam, lalu dirinya bertukar pandangan dengan dokter peri kecil sebelum akhirnya berkata, si bocil Xian harus menghindari berlarian selama periode waktu ini. Selain itu bocil Luknut Xian juga harus ikut di samping mereka karena orang ini terlalu aneh. Selain itu dirinya memiliki asal yang tidak diketahui. Tentu mereka tidak boleh membiarkan sosok tersebut mendapatkan kesempatan apapun, karena berdasarkan dugaan Xiaoyan para ahli dari suku 9 suku piton tanah yang telah menghilang kemungkinan telah dikendalikan olehnya. Wajah semua orang seketika memucat karena kaget setelah mendengar kata-kata ini, lalu dokter peri kecil segera berkata, kemampuan untuk mengendalikan orang lain seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah dirinya dengar sebelumnya. Bahkan beberapa dari teknik dosonik yang dapat membingungkan pikiran seseorang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya mengendalikan seorang elit dozun. Xiaoyan juga mengangguk karena dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Setelah itu Xiaoyan pun melihat ke sekelilingnya sebelum akhirnya memerintahkan semua orang harus lebih berhati-hati selama beberapa hari ini, dan ketika peninggalan kuno akan dibuka lusa, maka pada saat itu mereka akan masuk secepat mungkin. Karena jika tidak maka semuanya akan merepotkan jika buah bayi jiwa akhirnya diambil oleh orang lain terlebih dahulu. Semua orang pun segera mengangguk dan menjawab dengan serempak setelah perkataan Xiaoyan terdengar. Lalu setelah kekacauan malam itu tidak ada lagi situasi tidak terduga lainnya yang terjadi. Sementara itu lautan orang di pegunungan Bon ini berlipat ganda, dan jumlah orang yang tidak terhitung jumlahnya sedang menunggu sisa-sisa kuno untuk dibuka. Singkat cerita 2 hari pun diam-diam telah berlalu dengan banyak sosok manusia bergegas menuju ke tengah pegunungan seperti belalang. Sementara itu kelompok Xiaoyan di puncak gunung juga telah sepenuhnya siap. Tentunya karena masuk ke dalam sisa-sisa kuno terlalu bahaya maka hanya kelompok kecil Xiaoyan yang akan memasukinya. Sedangkan para murid dari Paviliun Bintang Jatuh dan kedua sesepuh akan tetap di sini dan menunggu mereka. Xiaoyan pun berdiri di sisi puncak gunung dan melihat sosok manusia dari segala arah, lalu dirinya tanpa sadar menggelengkan kepalanya karena tidak menyangka peninggalan purbakala ini ternyata memiliki daya tarik yang begitu menakutkan. Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan mengajak semua orang untuk segera pergi, lalu tubuhnya yang memimpin berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ke tengah pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun mengikuti Xiaoyan dari belakangnya, dan pada saat ini keaktifan yang cukup mengejutkan tidak diragukan lagi telah meletus di pegunungan Bon ini. Lalu dengan persepsi luar biasa Xiaoyan maka dirinya bisa merasakan aura samar di sekitar pegunungan yang telah lama diam mulai bergerak pada saat ini. Lalu mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang bergegas ke puncak gunung. Dan tidak lama kelompok Xiaoyan pun sampai di luar lingkaran spasial dan mulai bersiap untuk masuk. Saat ini banyak sosok manusia yang juga sama-sama menunggu sebelum akhirnya ledakan pun segera terjadi. Kemudian seluruh langit tiba-tiba meletus menjadi sedikit riak dan membuat orang tiba-tiba berbalik ke arah lautan tulang. Saat ini banyak orang yang seketika bersiap untuk masuk. Sementara itu dibandingkan dengan orang-orang ini ekspresi Xiaoyan berubah ketika ruang pecah. Kemudian Xiaoyan pun segera memerintahkan mereka untuk mundur dengan cepat dan dirinya segera meraih bocil kematian Xian di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu tubuhnya tiba-tiba ditarik ke belakang. Kemudian dokter peri kecil dan yang lainnya juga bereaksi dengan cepat dan mereka segera mundur tanpa ragu-ragu. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang mundur ada juga cukup banyak sosok manusia di pohon-pohon besar di sekitarnya yang tiba-tiba mundur.
jelas saat ini mereka juga telah menemukan sesuatu dan memutuskan untuk mundur, dan tidak lama ledakan lain terjadi dengan riak spasial yang liar dan ganas yang memusnahkan orang-orang yang menyerbu di depan seperti sedang memotong gandum. Kemudian beberapa ahli di belakang juga akhirnya menemukan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi terkejut pun muncul di wajah kelompok dokter peri kecil ketika mereka melihat kekuatan penghancur yang diciptakan oleh riak spasial ini. Pelindung spasial yang menakutkan sebenarnya masih memiliki kekuatan yang menakutkan, bahkan setelah bertahun-tahun, dan ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya dirinya melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke lautan tulang, dan pada saat yang sama banyak ahli yang telah berhasil menghindari riak spasial sebelumnya juga menggerakkan tubuh mereka dan berubah menjadi banyak sosok buram yang bergegas ke lautan tulang. Setelah kelompok Xiao Yan bergegas masuk, mereka menemukan bahwa ada puncak gunung yang menjulang tinggi yang samar-samar hadir di dalam lautan tulang. Melihat dari kejauhan seolah-olah ada binatang buas purba yang merayap di bawah lautan tulang sehingga menyebabkan hati seseorang merasa terkejut. Kecepatan terbang kelompok Xiao Yan pun tanpa sadar menjadi lambat saat melihat kontur besar ini, karena dari badai spesial sebelumnya mereka mengerti bahwa tempat ini bukanlah tempat yang ramah, dan jika mereka tidak berhati-hati mungkin saja mereka akan kehilangan nyawa di tempat ini. Mengikuti pendekatan bertahap, kabut putih yang tergantung di dalam lautan tulang juga secara bertahap menjadi lebih tipis, dan hal besar juga akhirnya muncul di depan pandangan kelompok Xiao Yan. Hal itu adalah aula besar, dan aula tersebut adalah aula sebesar 10.000 meter yang tampak seperti gunung kecil. Aula tersebut berwarna merah cerah dan terlihat dari kejauhan tampak seolah-olah nyala api naik darinya tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang yang putih padat. Xiao Yan pun tanpa sadar menggelengkan kepalanya ketika dirinya melihat aula besar berwarna merah terang tersebut, lalu dirinya memimpin semua orang untuk perlahan-lahan mendarat 100 meter jauhnya dari aula tersebut. Tentunya elit doseng dari zaman kuno benar-benar akan membangun sisa-sisa yang sangat besar, dan kemungkinan dirinya memiliki pondasi yang cukup kaya, sehingga sepertinya perjalanan ini tidak akan sia-sia. Pada saat ini banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan, namun tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Tentu mereka yang bisa tiba di tempat ini adalah semua orang dari faksi besar atau yang memiliki kemampuan hebat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menunggu dengan tenang, lalu dirinya pun tiba-tiba merasakan sepasang mata sedingin es yang ditembakkan ke arahnya, lalu alisnya langsung terangkat dan dirinya segera mengalihkan pandangannya dan segera memfokuskannya pada asal mata dingin tersebut berasal. Pemilik mata sedingin es itu adalah seorang wanita dengan pakaian berwarna-warni. Kemudian jari-jari Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak saling bergesekan saat melihat wajah familiar yang ternyata adalah Feng Qing'er. Saat ini ada cukup banyak orang berkerumun di samping Feng Qing'er dan orang-orang dari Wind Lightning Pavilion ada di antara mereka. Pada saat ini kelompok orang ini jelaslah menemukan kelompok Xiao Yan dan ekspresi yang sangat dingin melintas di mata mereka. Sementara itu mata Xiao Yan menyapu kelompok ini. Setelah itu mereka berhenti di suatu tempat di samping Feng Qing'er. Di situ ada seorang pria tinggi berambut putih mengenakan pakaian cerah di tempat tersebut. Pria tersebut berusia sekitar 30 atau lebih, namun usia seperti ini tidak diragukan lagi masih muda untuk suku Heaven Demon Phoenix. Di sisi lain pria berambut putih segera berkata kepada Feng Qing'er, apakah orang itu yang dirinya katakan memiliki esensi darah Demon Phoenix? Feng Qing'er pun mengangguk sebelum akhirnya dirinya pun mulai berbicara. Pada saat ini sungguh tidak terduga bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun dirinya benar-benar mencapai kelas Douzun. Pria berambut putih pun segera berkata, setelah ini Feng Qing'er akan mendapatkan warisan dari suku, dan pada saat itu bukan tidak mungkin untuk melakukan terobosan ke kelas Douzun. Adapun mengenai sosok Xiao Yan itu serahkan saja kepadanya, dan mereka akan tahu jika mereka membawanya kembali untuk pemeriksaan. Bahkan jika dirinya juga telah menelan darah esensi mereka juga akan memiliki cara untuk menyaringnya dari dalam darahnya.
Feng Qing'er pun sedikit mengangguk meskipun Xiao Yan saat ini telah maju ke kelas Douzun, namun dirinya memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap orang di sampingnya. Sementara itu dihadapkan dengan tatapan sedingin es yang ditembakkan Feng Qing'er, saat ini Xiao Yan hanya meliriknya sebelum akhirnya menarik pandangannya. Dirinya bisa merasakan niat membunuh pada pria berambut putih ke arahnya. Meskipun begitu Xiao Yan hanya sedikit terkejut setelah merasakan bahwa kekuatan dari pria tersebut juga telah mencapai tingkat Douzun pada usia seperti itu. Namun dengan kekuatan Xiao Yan saat ini pada dasarnya dirinya memiliki kepercayaan diri untuk menang ketika bertemu siapapun dari generasi muda selama itu bukan keberadaan yang tidak normal. Setelah itu Xiao Yan pun mengalihkan pandangannya dari Feng Qing'er dan dirinya melihat sekelilingnya dan ekspresi wajahnya seketika menjadi sedikit menarik. Hal ini karena Xiao Yan sebenarnya telah menemukan cukup banyak wajah yang dikenalnya dari beberapa faksi besar yang datang dari segala arah. Selain itu ada cukup banyak di antara mereka yang memiliki permusuhan besar dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan pun menyapu faksi-faksi ini yang diantaranya ada Paviliun Petir Angin, Heaven Demon Phoenix, Lembah Sungai Es dan Sekte Suan yang mendalam, dan dalam sekejap dirinya tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu kali ini dirinya benar-benar memasuki sarang serigala. Mata Xiao Yan menyapu musuh-musuhnya dari masa lalu satu demi satu. Hatinya juga mengeluarkan gelombang tawa pahit pada saat ini, karena tidak terduga bahwa orang-orang ini semuanya akan ada di sini. Sementara Xiao Yan yang sedang melihat ke arah kelompok orang ini, mereka pun dengan jelas menemukan pengamatan ke arah Xiao Yan. Banyak mata segera berbalik dengan cepat dan ekspresi mereka mengalami berbagai perubahan masing-masing. Dan tidak lama setelah itu suara halus yang mengejutkan tiba-tiba ditransmisikan dari jarak yang cukup dekat ke telinga Xiao Yan. Lalu Xiao Yan pun terkejut dan seketika dirinya mengangkat kepalanya dan menyadari sosok seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Pikiran Xiao Yan pun seketika bergejolak dan segera mengingatnya bahwa sosok tersebut adalah Tang Huo'er. Alisnya langsung terangkat dan berpikir karena nona muda dari Burning Flame Valley telah tiba, kemungkinan kepala Burning Flame Valley Tang Zhen juga seharusnya telah datang. Mata Xiao Yan pun seketika bergeser dan menemukan pria tua yang ternyata adalah Tang Zhen, dan Tang Zhen seketika tertawa di depan banyak mata ahli di sekitarnya. Lalu dirinya segera berkata kepada Xiao Yan, sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu. Ternyata Xiao Yan masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya menjawab, kepala lembah terlalu sopan. Saat ini kepala lembah Tang telah menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun yang belum pernah mereka temui. Burning Flame Valley juga dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar berperingkat lebih tinggi di dataran tengah. Tang Zhen juga seorang ahli terkenal dan tindakannya secara alami akan menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu Feng Qing'er, Bing He Zunze dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan alis mereka ketika mereka melihat pemandangan ini, dan tidak satupun dari mereka mengira Xiao Yan akan memiliki hubungan seperti itu. Sementara itu Tang Zhen segera berkata dalam waktu 2 tahun Xiao Yan tidak hanya menjadi juara pil gathering, akan tetapi bahkan telah maju ke kelas Douzun, dan kecepatan yang sangat cepat ini bahkan membuat dirinya merasa malu. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. Dirinya pun segera bertanya, apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Tang Zhen tertawa sebelum akhirnya berkata, sisa-sisa kuno ini cukup langka dan hal-hal yang ditinggalkan oleh elit Douzeng bahkan lebih langka, dan karena sisa-sisanya telah muncul maka dirinya secara alami harus datang dan membuka mata. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tatapan Tang Zhen pun secara acak menyapu sekelilingnya, lalu dengan mata tuanya yang tajam dirinya secara alami dapat mengatakan bahwa cukup banyak faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa sepertinya situasi teman muda Xiao Yan saat ini tampaknya tidak cukup baik. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai bahwa saat ini keberuntungannya benar-benar sangat buruk.
Tang Zhen pun tertawa sebelum akhirnya berkata, jika ada sesuatu yang Xiao Yan perlukan setelah memasuki sisa-sisa maka Xiao Yan bisa bertanya kepadanya, karena saat itu Xiao Yan telah membantunya memperbaiki pil bodhisattva api, oleh karena itu dirinya masih berhutang budi kepada Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya berkata, jika dirinya benar-benar sampai di tahap itu maka Xiao Yan pasti akan datang dan mencari bantuan kepala lembah Tang. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan menyapu matanya ke sekelilingnya. Saat ini aula besar telah ditempati oleh lautan manusia yang hitam. Selain itu berdasarkan momentumnya sepertinya ada aliran manusia yang tidak ada habisnya berkumpul di sini. Meskipun ini masalahnya tidak ada yang berani dengan mudah masuk ke radius 100 meter dari aula besar. Lalu kebuntuan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit sebelum akhirnya tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Lalu aula besar yang kosong dari aktivitas apapun tiba-tiba menimbulkan suara gemuruh yang keras, dan dengan segera semua orang pun melihat pintu batu merah terang yang beratnya berton-ton tiba-tiba telah dibuka perlahan. Sebuah terowongan hitam gelap terungkap di belakangnya dan mata cukup banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Bahkan beberapa orang yang tidak bisa mengendalikan diri mereka pun segera memindahkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dengan beberapa kilatan. Tentu mereka ini sekumpulan pemuda epik abadi yang tidak sabaran ingin mendatangi warung Bude Yanti untuk kasbon. Saat ini kita akan dilanjutkan dengan diperlihatkan dengan pintu aula yang telah dibuka lalu ada banyak pemuda Pancasila yang bergegas masuk, bahkan banyak sosok yang melintas dengan cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan, dan jika dibandingkan dengan kelompok orang-orang pemburu nasi kotak ini ternyata kelompok Xiao Yan sama sekali tidak bergerak, karena jika begitu mudah untuk menerobos ke dalam sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng, maka hal itu memang akan terlalu seperti permainan anak-anak, dan kebenarannya seperti apa yang diharapkan oleh Xiao Yan, karena dengan segera setelah cukup banyak orang masuk ke dalam terowongan, justru terowongan gelap tersebut pun tiba-tiba berubah menjadi merah terang, lalu tanah yang keras perlahan terbelah. Setelah itu semua orang melihat lahar panas mendidih berwarna merah terang menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang bersamaan dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba memuntahkan banyak pilar api biru iblis, lalu siapapun yang menyentuh api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu, bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Perubahan yang tidak terduga dan tiba-tiba ini pada dasarnya menyebabkan orang-orang di dalam terowongan benar-benar menghilang dalam sekejap, dan orang-orang yang baru saja akan segera masuk dengan tergesa-gesa menghentikan tubuh mereka karena terkejut, namun mereka masih langsung ditabrak oleh orang-orang yang menerkam dari belakang. Oleh karena itu teriakan tajam yang menyedihkan segera bergema dan bagian luar aula besar menjadi sekali lagi kacau. Lalu kekacauan pun berlanjut sejenak sebelum akhirnya keadaan tenang. Saat ini mereka saling berhadapan dan keserakahan di matanya akhirnya menjadi jauh lebih redup di bawah ancaman kematian. Sementara semua orang mulai menjadi tenang lalu faksi-faksi besar tersebut pun akhirnya mulai bertindak. Jalur api ini mungkin berbahaya akan tetapi tidak memiliki ancaman mematikan bagi mereka. Lalu dengan segera setelah itu banyak doki yang agung pun melonjak keluar. Doki ini berlama-lama di sekitar tubuh mereka saat mereka berubah menjadi banyak sosok cahaya yang bergegas ke jalur api dengan suara mendesis. Kali ini pilar api tidak langsung membakar tubuh mereka ketika mereka menembaknya. Justru sebaliknya hal itu berakhir dengan jalan buntu dengan doki yang agung. Dan dengan pertahanan doki para ahli ini juga bergegas menuju ujung terowongan. Sementara itu Tang Zhen segera tertawa sebelum akhirnya menoleh ke arah Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa teman muda Xiao Yan ini memiliki api surgawi, dan kemungkinan jalur api ini tidak akan dapat menghentikan grup mereka. Tang Zhen pun melambaikan lengan bajunya dan api 9 naga petir yang cerah melonjak sebelum membungkus semua orang dari Burning Flame Valley. Xiao Yan pun tersenyum saat melihat hal ini sebelum akhirnya 3000 Lotus Heart Flame yang berwarna ungu coklat menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Api pun segera menyapu dan mencakup kelompok dokter peri kecil di dalamnya.
Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika melihat api yang melonjak dari tubuh Xiao Yan. 9 naga petir api juga bergetar hebat dan 9 naga api samar-samar memancarkan raungan naga lembut yang mengandung ketakutan di dalamnya. Hati Tang Zhen terguncang tidak tertandingi saat dirinya melihat api ungu coklat di tubuh Xiao Yan. Lalu dirinya pun bergumam mengapa api surgawi orang kecil ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen sebelum akhirnya dirinya melambaikan tangannya dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa mereka harus masuk terlebih dahulu dan dengan segera kelompok Xiao Yan pun melesat menuju ke arah terowongan. Dengan bantuan api surgawi kelompok Xiao Yan cukup cepat, karena dalam beberapa menit mereka langsung melewati beberapa ahli yang masuk lebih awal dari mereka. Meskipun masalahnya mereka masih tidak dapat melihat ujung dari jalur api, dan tidak lama Tian Huo menyapu matanya ke depan terowongan dan tiba-tiba berteriak, "Bukankah itu adalah kelompok dari lembah sungai es?" Xiao Yan seketika mengangkat alisnya dan melirik setelah mendengar perkataan dari Tian Huo. Xiao Yan memang melihat sekelompok besar kabut berwarna putih menembus area jarak pendek di depan. Tentu Xiao Yan sangat akrab dengan udara dingin tersebut dan itu adalah doki sedingin es yang unik dari lembah sungai es. Sementara itu di sisi lain Bing He Zunze juga yang berada di dalam kabut sedingin es tampaknya telah merasakan kelompok Xiao Yan di belakang mereka. Lalu dirinya pun segera melambaikan lengan bajunya yang besar dan udara dingin yang menyelimuti para ahli dari lembah sungai es berubah menjadi cahaya dingin. Sehingga saat ini kecepatannya dengan cepat meningkat dan menghilang dari pandangan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum setelah melihat tindakan tersebut, karena dengan barisan mereka saat ini tidak akan ada yang ketakutan dengan lembah sungai es, dan jika mereka benar-benar bertarung maka kemungkinan orang yang perlu khawatir adalah Bing He Zunze. Setelah itu Xiao Yan pun melambaikan lengan bajunya dan kecepatan mereka meningkat. Lalu tiba-tiba dengan sesaat mereka berubah menjadi cahaya api yang menembak secara eksplosif menuju ujung jalur api. Setelah perjalanan yang cukup lama Xiao Yan pun merasakan seperti ada yang tidak beres. Lalu dirinya pun segera menurunkan tubuhnya dan matanya berkedip tampak seolah-olah dirinya telah memahami sesuatu. Xiao Yan segera berkata, "Jalur api ini adalah jebakan. Karena sepertinya jalan di depan mereka bukanlah rute yang benar menuju ke sisa-sisa kuno, dan jika mereka terus melakukan perjalanan melalui jalur api maka doki di dalam tubuh mereka akan cepat atau lambat menjadi habis." Dokter peri kecil seketika mengangkat alisnya dan bertanya, "Jika jalur api ini bukan pintu masuk yang sebenarnya, lalu di mana pintu masuk yang sebenarnya?" Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Lalu matanya tiba-tiba bergeser ke bawah, dan beberapa saat kemudian akhirnya mata Xiao Yan berhenti di magma kental berwarna merah terang dan mulai berbicara. Alasan mengapa anggota lembah sungai es menghilang kemungkinan karena Bing Zunze telah menemukan pintu masuk yang sebenarnya, namun kiri kanan atas terowongan adalah dinding batu, dan tidak heran para anggota lembah sungai es buru-buru mengusir mereka. Lembah sungai es sebenarnya tidak mau mereka menemukan pintu masuk yang sebenarnya yang ternyata berada di bawah. Xiao Yan pun segera melambaikan lengan bajunya dan api ungu coklat melilit semua orang. Lalu setelah itu mereka pun langsung memasuki lava merah terang yang panas yang berada di bawah. Kelompok Xiao Yan pun dengan cepat tenggelam setelah mereka memasuki lava. Meskipun lahar tersebut panas namun itu tidak menimbulkan halangan bagi semua orang yang memiliki perlindungan api surgawi. Oleh karena itu setelah menyelam sekitar 1 menit semua orang dapat mendengar suara yang sedikit teredam. Saat ini area di bawah kaki mereka menjadi kosong dan mereka jatuh untuk jarak yang tertentu, dan akhirnya kaki mereka sekali lagi berdiri di atas tanah yang sedingin es. Ekspresi terkejut segera menutupi wajah mereka karena lava merah yang terang muncul seperti banyak ular sanca besar di atas kepala mereka. Xiao Yan pun segera melihat ke atas sebelum akhirnya berkata, "Ini memang pantas menjadi peninggalan kuno." Setelah itu Xiao Yan pun sekali lagi melambaikan lengannya dan mengajak mereka untuk segera pergi, karena tempat ini seharusnya bisa benar-benar memasuki sisa-sisa kuno. Namun pada saat ini target mereka adalah Soul Baby Food.
Oleh karena itu mereka akan membiarkan semua orang pergi merebut skill Do kelas Tian terlebih dahulu, dan mereka akan membahas tentang hal lain setelah mereka berhasil mendapatkan buah bayi jiwa. Karena begitu mereka memasuki aula maka masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada bocil kematian Zian, karena pada saat ini si bocil kematian Zian memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam semacam ini, dan akan jauh lebih cepat baginya untuk mencari daripada mereka semua melakukannya secara acak. Si bocil Luknut Zian pun mengangguk sebelum akhirnya berkata, "Tenang saja, itu hanyalah permasalahan kecil dan serahkan semuanya kepada Zian." Si bocil preman terminal, Xiao Yan si babang tampan pun tersenyum saat melihat hal tersebut dan jari-jari kakinya menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi sosok kabur yang bergegas menuju ke alun-alun di kejauhan. Dokter peri kecil dan yang lainnya pun dengan cepat mengikuti Xiao Yan dari belakang, dan dengan kecepatan dari kelompok Xiao Yan mereka pun muncul di alun-alun setelah beberapa menit. Dan pada saat yang sama mereka menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang telah tiba di alun-alun sebelumnya. Bahkan sebagian besar dari orang-orang ini adalah mereka yang tercepat untuk menyerang. Di antara dari mereka adalah suku Heaven Demon Phoenix, Ice River Valley dan lain-lain. Kemunculan tiba-tiba Xiao Yan juga menarik perhatian semua orang yang ada di alun-alun. Bing He Zunze segera mengerutkan keningnya dan jelas dirinya tidak menyangka bahwa kelompok Xiao Yan yang akan menemukan misteri jalur api begitu cepat. Di sisi lain Xiao Yan pun mengabaikan tatapan semua orang dan matanya berhenti di tepi alun-alun ketika dirinya melangkah ke tempat tersebut. Ada 10 tubuh seperti tombak lurus berdiri di tempat itu tanpa gerakan apapun. Lalu kulit tubuh dari sosok ini berwarna perak cerah dengan mata mereka yang kosong dan mereka tanpa ekspresi. Hal ini seolah-olah sosok tersebut adalah mayat tua yang telah lama ada di sana. Sudut mata Xiao Yan berkedut tanpa sadar setelah dirinya menyadari bahwa sosok tersebut adalah boneka iblis bumi, dan tidak lama setelah itu dokter peri kecil pun menatap ke arah pintu dan berkata, "Sepertinya sisa-sisa yang sebenarnya ada di balik pintu ini." Xiao Yan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata, "Sangat disayangkan pintu batu tersebut telah tertutup rapat. Selain itu ada fluktuasi spasial yang samar di atasnya dan jelas seseorang tidak dapat menggunakan kekerasan untuk membukanya, sehingga dalam hal ini metode untuk membukanya kemungkinan terletak pada 10 boneka ini." Tidak lama Tian Huo pun tertawa sebelum akhirnya berkata, "Saat ini mereka tidak perlu lagi untuk menyerang, karena secara alami akan ada orang-orang yang mengurus hal semacam ini dan maju untuk menghadapi boneka tersebut." Xiao Yan pun tanpa sadar tersenyum dan mengangguk setelah mendengar tawa licik dari Tian Huo. Lalu mereka pun berdiri secara acak di bagian terpencil alun-alun dan menyaksikan aksi semua orang yang hadir. Sementara kelompok Xiao Yan tetap terdiam, alun-alun mengalami beberapa percakapan pribadi dan keraguan sebelum seseorang lelaki tua berpakaian abu-abu perlahan melangkah keluar, dan dari auranya yang luas dan perkasa Xiao Yan jelas menyadari bahwa dirinya merupakan seorang elit Dozun. Namun pandangan sekilas dari kelompok Xiao Yan memungkinkan mereka untuk mengenali bahwa orang tua ini hanyalah Dozun bintang 1. Selain itu sekte milik lelaki tua berpakaian abu-abu ini adalah sekte yang belum pernah dilihat oleh Xiao Yan sebelumnya. Namun Xiao Yan tidak terlalu memikirkannya karena dataran tengah ini benar-benar sangatlah luas, dan ada sejumlah ahli tersembunyi yang tidak diketahui di dalamnya. Kekuatan yang dimiliki beberapa faksi tersembunyi tidak lebih lemah dari faksi-faksi yang terkenal. Dan tidak lama pria tua tersebut perlahan berjalan keluar di depan banyak tatapan dengan doki yang besar dan perkasa tetap berada di sekitarnya. Lalu dirinya langsung berjalan ke area yang dikelilingi 10 boneka setan bumi. Saat ini 10 patung yang tidak bergerak mengeluarkan suara retak tulang yang rendah dan dalam, dan dengan segera 10 mata kosong sedingin es langsung menatap pria tua berpakaian abu-abu. Lalu tangan mereka terkepal dan cahaya perak melonjak dari mereka dengan 10 tombak panjang berwarna perak cerah muncul di tangan mereka. Setelah itu cahaya perak terang pun melintas bersamaan dengan 10 sosok yang seperti kilat saat mereka membawa angin kencang dan menyerang ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu. Pria tua berpakaian abu-abu pun tertawa terbahak-bahak saat melihat hal ini.
Lalu dirinya menyerbu ke dalam kelompok boneka tanpa senjata di tangannya. Kemudian Doki yang agung pun melonjak dari tubuhnya dan setiap kali dirinya mengayunkan tinjunya dirinya akan memaksa boneka tersebut mundur. Saat ini pertarungan sengit di antara mereka segera terjadi dengan Xiao Yan yang tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dan setelah banyaknya pertukaran 10 boneka iblis bumi pun dipaksa mundur sebelum akhirnya mereka membentuk formasi melingkar. Dan tidak lama sebuah cahaya emas melonjak membuat Xiao Yan seketika terkejut. Xiao Yan jelas mengerti betapa sulitnya Heart Demon Puppet berevolusi menjadi Sky Demon Puppet. Saat itu Heart Demon Puppet telah mencapai menyerap banyak pil lightning untuk berevolusi pada saat terakhir. Namun Heart Demon Puppet ini sebenarnya telah menyelesaikannya dalam waktu singkat. Sementara Xiao Yan sedang terkejut, pertarungan pun kembali terjadi. Setelah beberapa kali benturan, lelaki tua tersebut pun seketika mundur 100 meter. Sementara Sky Demon Puppet sekali lagi menarik tinjunya dan tubuhnya melintas dan muncul di luar pintu batu. Sebuah cahaya keemasan pun menghilang dan sekali lagi berubah menjadi Heart Demon Puppet yang berjaga di tempat tersebut. Tentu saat ini Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan langsung melihat ke arah 10 boneka tersebut. Ekspresi keinginan juga melintas di mata Xiao Yan, karena jika boneka ini benar-benar hanya memiliki kekuatan puncak kelas Dozong, maka dirinya mungkin benar-benar tidak tertarik kepada mereka. Namun jika mereka bisa mencapai bintang 2 Dozun di tingkat Sky Demon Puppet, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Terlebih lagi Xiao Yan juga sangat tertarik dengan informasi misterius dari Heart Demon Puppet ini. Dan jika Xiao Yan dapat menambahkan Sky Demon Puppet ke dalamnya, maka kemungkinan kekuatan Sky Demon Puppet akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Sebuah cahaya perak berkedip di mata Xiao Yan saat dirinya dengan lembut meminta kepada dokter peri kecil untuk membantu mengawasi yang lain. Lalu jari-jari kakinya segera menekan tanah dan tubuhnya melayang di atas kepala semua orang seperti burung besar dan dengan mantap mendarat 100 meter di pintu batu. Xiao Yan pun segera berkata, karena tidak ada yang akan menyerang maka izinkan dirinya menjadi yang pertama untuk melakukannya. Semua orang seketika terkejut saat mereka melihat Xiao Yan yang tiba-tiba melangkah maju. Bahkan beberapa dari mereka yang memiliki permusuhan dengan Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya, karena mengingat pemahaman mereka mengenai Xiao Yan, orang ini benar-benar terlalu cerdik, dan bagaimana mungkin dirinya mengambil inisiatif untuk menangani boneka-boneka yang merepotkan ini. Di sisi lain Feng Qing'er sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya dirinya dengan lembut bergumam, anak kecil ini telah mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Oleh karena itu dirinya pasti memiliki beberapa motif. Lalu pria berambut putih di sampingnya melirik ke belakang Xiao Yan dan tertawa. Dirinya benar-benar perlahan berjalan keluar dan berkata dengan kekuatan Xiao Yan yang berada di bintang 1 Dozun. Tentu dirinya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan tetua pertama dari Sekte Suan Tanah sebelumnya. Oleh karena itu lebih baik Xiao Yan harus melupakannya. Karena kebetulan sekali si pria berambut putih cukup tertarik dengan wayang ini, dan jika dirinya membawa mereka kembali untuk bertindak sebagai penjaga pintu maka itu akan tampak cukup mendominasi. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan keningnya di hadapan pria berambut putih yang tiba-tiba ikut campur, lalu dirinya segera menggelengkan kepala dan berkata, ini bukan masalah yang bisa dirinya khawatirkan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut kaki Xiao Yan pun tiba-tiba menginjak tanah, lalu tubuhnya langsung masuk ke radius 100 meter dari pintu batu. Melihat hal ini pria berambut putih juga tersenyum dan tubuhnya melintas dan dirinya juga menyerbu masuk. Lalu dirinya melambaikan lengan bajunya dan angin kencang berayun ke arah punggung Xiao Yan di depannya. Menyadari hal tersebut tubuh Xiao Yan pun dipelintir dan dirinya dengan mudah menghindarinya. Sebuah pikiran melewati hatinya dan kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang tertinggal di antara alisnya juga melonjak ke segala arah. Setelah itu kekuatan spiritual pun berubah menjadi ribuan bagian yang bergegas menuju boneka yang memancarkan cahaya perak. Tentu Xiao Yan pernah menciptakan Heart Demon Puppet dan jelas menyadari kelemahan boneka semacam itu. Karena jika itu adalah tabrakan langsung maka seseorang akan mengakhiri pertempuran setelah mencabik-cabiknya.
Namun Xiao Yan tidak ingin menghancurkan mereka dan apa yang dirinya inginkan adalah kontrol, yaitu sebuah kontrol yang mirip dengan yang dirinya miliki atas Sky Demon Puppet, dan jejak spiritual pencipta dari Heart Demon Puppet tentu ada di dalam tubuhnya, dan selama jejak spiritual ini dihilangkan maka jejak spiritualnya sendiri yang menggantikannya, sehingga dirinya akan dapat dengan mudah mengendalikan boneka tersebut. Namun jejak spiritual semacam ini tersembunyi di tempat yang sangat dalam, dan jika bukan karena Xiao Yan secara pribadi pernah menciptakannya maka tidak mungkin dirinya akan menyadarinya. Saat ini pria berambut putih itu juga merasakan saat kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar. Meskipun begitu dirinya tidak mengetahui metode untuk mengendalikan boneka tersebut, oleh karena itu dirinya tidak dapat merebut dari tangan Xiao Yan. Namun dirinya juga bukan orang biasa dan melihat bahwa dirinya tidak bisa menghentikan Xiao Yan, sehingga dirinya menunjukkan tubuhnya dan muncul di depan Heart Demon Puppet, lalu sebuah tinju diayunkan dengan keras dan mendarat dengan keras ke tubuhnya. Hal ini dilakukan karena dirinya sadar bahwa dirinya tidak bisa mendapatkannya maka dirinya akan menghancurkannya, sehingga sebuah ledakan pun segera terjadi dan setelah tinju yang menakutkan mendarat di tubuh Heart Demon Puppet yang menciptakan retak dan membentuk banyak garis retakan, senyum yang muncul di wajah pria berambut putih seketika berubah menjadi tegang. Tentu hal itu dikarenakan dirinya menemukan bahwa garis retakan tersebut telah menghilang dengan cepat, dan dengan seketika cahaya perak sekali lagi keluar dari dalam tubuh boneka tersebut. Sebuah kilatan tajam pun melintas di mata pria berambut putih tersebut, lalu lidahnya mengeluarkan teriakan yang tajam dan angin yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba menyerbu tepat ketika pukulan yang akan dilepaskan, lalu suara angin tajam yang menusuk telinga menyebabkan ekspresinya berubah sedikit dan dirinya buru-buru mundur. Saat ini pria berambut putih pun segera mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dirinya mulai mundur, lalu dirinya pun segera menemukan bahwa cahaya keemasan tersebut adalah boneka berwarna emas gelap. Sebuah perasaan yang diberikan boneka ini padanya tampak lebih berbahaya daripada boneka cahaya emas dari sebelumnya. Pria berambut putih pun tiba-tiba mengerti ketika dirinya melihat boneka setan langit berwarna emas gelap. Lalu dirinya pun bergumam bahwa bocah ini juga memiliki boneka seperti itu. Pria berambut putih pun buru-buru mengangkat kepalanya dan seketika dirinya melihat Xiao Yan yang perlahan membuka matanya. Saat ini Xiao Yan pun melirik dengan dingin ke arah pria berambut putih sebelum memberi isyarat dengan tangannya. Lalu 10 boneka pun mengeluarkan suara sebelum akhirnya disimpan ke dalam cincin penyimpanan Xiao Yan. Dan tidak lama setelah Xiao Yan memasukkan 10 boneka ke dalam cincinnya tiba-tiba pintu pun terbuka, sehingga sebuah aura kuno yang sunyi perlahan melayang keluar mengikuti pembukaan pintu besar secara bertahap. Tentu hal ini menyebabkan cukup banyak orang saat ini memiliki ekspresi serius, dan item dari zaman kuno ini cukup menakutkan bagi banyak orang. Setelah melihat pintu batu yang terbuka sosok Xiao Yan bergerak dengan lembut melayang mundur. Lalu setelah itu dirinya sekali lagi kembali ke posisinya dari sebelumnya. Saat ini sudut mulut cukup banyak orang berkedut saat melihat aksi Xiao Yan ini. Tentu mereka pun diam-diam mengutuk bocah kecil ini di dalam hati mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin melihat Xiao Yan yang akan menjadi orang pertama yang memasuki sisa-sisa misterius ini. Suasana aula pun seketika menjadi hening sebelum akhirnya dipecahkan oleh seseorang yang tidak tahan lagi dan memimpin untuk perlahan berjalan ke pintu batu. Namun untungnya tidak ada teriakan menyedihkan yang muncul kali ini ketika orang tersebut masuk ke dalam. Semua orang pun tiba-tiba menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang terjadi pada orang tersebut. Xiao Yan pun tersenyum sedikit sebelum akhirnya mengajak semuanya untuk segera pergi. Lalu kakinya segera menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang bergegas ke sisa-sisa di balik pintu batu dengan kecepatan seperti kilat. Dokter peri kecil dan yang lainnya dengan cepat mengikuti Xiao Yan di belakangnya, sehingga kelompok Xiao Yan pun dengan cepat menyerbu masuk dan dalam sekejap mata mereka sudah memasuki pintu batu. Setelah itu kecepatan mereka pun berkurang dan mata mereka tercengang ketika mereka menyaksikan pemandangan yang muncul di depan mereka.
Tentu hal yang muncul di depan mereka adalah aula yang sangat besar, bahkan seseorang akan sangat merasa kecil ketika berdiri di aula besar ini. Saat ini semua orang melihat ke sekeliling mereka dan menemukan bahwa ada cukup banyak koridor dalam di sekitar aula besar yang meluas ke lokasi yang tidak diketahui. Pada saat ini sudah ada beberapa faksi dan ahli yang menyerbu masuk dan mereka mulai berpisah dan bergegas menuju jalur tersebut. Sementara itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya sebelum akhirnya berkata kepada bocil Luknut Xian, apakah si bocil Xian sudah bisa merasakan sesuatu di sini? Bocil kematian Xian pun segera menggerakkan hidungnya dan berkata, dirinya bisa mengendus beberapa aroma bahan obat, namun saat ini aroma tersebut benar-benar sangat samar. Xiao Yan pun terlihat sangat gembira sebelum akhirnya meminta Xian si bocil kematian untuk memimpin mereka. Si bocil Xian pun mengangguk dan dirinya mengidentifikasi arah mereka sebelum bergegas menuju jalan setapak di sebelah kiri aula besar. Lalu setelah melakukan pencarian selama 15 menit di koridor, akhirnya Xian si bocil kematian pun berhenti, lalu mata kelompok Xiao Yan langsung terlempar ke depan saat melihat Xian si bocil kematian yang berhenti. Lalu ada pintu batu yang sangat kuno di tempat itu dan sejumlah besar lumut telah memanjat pintu batu. Xian si bocil Luknut pun segera berkata, tempat ini memiliki aroma bahan obat yang paling padat, dan kemungkinan disinilah bahan obat disimpan dan dirinya ingin tahu apakah mereka dimanjakan setelah bertahun-tahun. Setelah itu Xiao Yan si Babang Tamfan pun dengan hati-hati mendorong pintu batu hingga akhirnya aroma obat yang kaya segera melonjak keluar. Lalu di balik pintu batu ini bukanlah ruang batu seperti yang diharapkan oleh semua orang. Justru sebaliknya itu adalah hutan dan merupakan hutan kuno yang sepenuhnya terdiri dari berbagai bahan obat langka dan berharga. Lalu Xiongzan yang melihat banyaknya bahan obat segera bergumam, ini benar-benar sialan, karena jika dibandingkan dengan bahan obat di sini maka pegunungan 10.000 obat miliknya benar-benar bukan apa-apa. Xiao Yan juga terpana dengan hutan kuno ini yang sepenuhnya terbuat dari bahan obat langka dan berharga. Tidak lama kemudian Xiao Yan pun secara bertahap pulih dan dirinya dengan cepat menarik semua orang masuk sebelum menutup pintu batu di belakang mereka. Xiao Yan pun segera mengajak mereka untuk pergi dan menemukan Soul Baby Food terlebih dahulu. Namun ketika mereka sedang mencari, tiba-tiba beberapa sosok manusia bergegas melewati hutan sebelum Xiao Yan menghentikan langkahnya. Lalu dirinya menoleh ke arah utara dan mengerutkan keningnya dengan erat. Dokter peri kecil pun buru-buru bertanya, sosok apakah tersebut? Xiao Yan segera berkata bahwa orang lain telah masuk ke sini, terlebih lagi jumlah mereka cukup banyak. Dokter peri kecil pun mengerutkan keningnya dan berkata, sepertinya mereka juga telah menemukan pintu batu tersebut. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Karena Xiao Yan melihat mereka datang dari arah lain dan sepertinya ada lebih banyak pintu masuk ke hutan kuno ini daripada yang mereka temui. Dan tidak lama setelah itu Xian si bocil kematian pun tiba-tiba berkata, aku sudah merasakan keberadaan dari buah bayi jiwa. Hati Xiao Yan seketika menegang dan bertanya, apakah itu benar-benar buah bayi jiwa? Xian si bocil kematian pun mengangguk dan berkata, itu tidak salah lagi. Tentu dirinya lebih akrab daripada Xiao Yan dalam hal aroma harta karun alam semacam ini. Dan Xian si bocil Luknut pun tidak ragu-ragu lagi hingga akhirnya dirinya pun melesat yang diikuti dengan kelompok Xiao Yan di belakangnya. Lalu setelah 10 menit perjalanan, Xian si bocil kematian yang berada di depan pun akhirnya dengan lembut mendaratkan tubuhnya di depan sebuah pohon besar. Lalu matanya menatap ke depan dan Xiao Yan juga dengan cepat mendarat. Saat ini matanya mengikuti tatapan Xian si bocil kematian yang menyapu tempat tersebut. Setelah itu dirinya pun terdiam dan kegembiraan liar yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Karena hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah danau besar setinggi 100 meter. Lalu air danau di dalamnya sangat jernih namun orang tidak bisa melihat bagian bawah dengan sekilas. Dan di tengah danau ada sebidang tanah terapung kecil dan itu seperti sebuah pulau kecil di tengah danau. Sementara di tengah pulau tersebut terdapat pohon kecil yang sangat aneh. Xiao Yan si Babang Tamfan pun menghela nafas lega saat dirinya melihat tanaman berbentuk aneh ini dan segera bergumam,
Itu memang pohon iblis bayi jiwa. Xiongzan pun segera berkata, apalagi yang Xiaoyan tunggu, karena Xiaoyan telah menemukannya maka segera pergi dan ambil benda tersebut. Zian si bocil kematian pun segera menggelengkan kepalanya dan meminta Xiaoyan untuk menunggu. Hal itu dikarenakan benda spiritual alami apapun itu juga akan memiliki beberapa binatang ajaib penjaga di sekitarnya. Buah bayi jiwa ini adalah harta unik yang memurnikan jiwa, dan ini memiliki efek yang besar terhadap beberapa binatang ajaib di sekitarnya. Jadi bagaimana mungkin dirinya tidak memiliki binatang penjaga di sekitarnya? Setelah itu mata Zian si bocil Luknut pun berhenti di danau dan tinju kecilnya terkepal ketika dirinya melemparkan pukulan ke arahnya. Sebuah kekuatan angin besar dari pukulan bocil Zian pun seketika membentuk gelombang yang mengerikan di atas danau. Lalu dengan segera kelompok Xiaoyan menemukan bahwa ada bayangan besar yang muncul dengan cepat dari dalam danau, dan pada akhirnya percikan terdengar bersamaan dengan sosok yang muncul dengan mata yang besar berisi kilatan ganas saat menyapu semua tempat. Si bocil kematian Zian pun tanpa sadar terkejut setelah mengetahui jika ini sebenarnya adalah semi naga yang mencapai surga, dan bukankah makhluk tersebut sudah punah di dunia luar? Kelompok Xiaoyan juga terkejut setelah melihat makhluk besar yang baru saja keluar dari air, karena jenis binatang ajaib dari zaman kuno ini adalah sesuatu yang telah dibaca Xiaoyan dari beberapa teks kuno. Dan selama zaman kuno kekuatan bertarung dari binatang ajaib seperti itu cukup terkenal, bahkan ada desas-desus bahwa setengah naga mencapai surga memiliki beberapa garis keturunan suku naga yang mengalir di dalamnya. Dan jika itu bisa mencuci dan menghaluskannya serta mengalami banyak kesengsaraan petir dan mungkin akan berevolusi menjadi keberadaan naga void kuno yang sebenarnya. Setelah itu Xiaoyan pun melirik ke arah Zian si bocil Luknut sebelum akhirnya Zian si bocil Luknut segera berkata, sebaiknya menyerahkan permasalahan ini kepadanya, karena kekuatan dari Heaven Reaching Semi Dragon ini berada di sekitar puncak peringkat 7, namun dengan mengandalkan garis keturunan dan tubuh fisiknya dirinya bahkan bisa bertarung melawan seorang elit Dozun. Meskipun kelompok Xiaoyan bisa menghabisi tentu saja yang terbaik jika mereka tidak perlu bertarung, dan jika naluri binatang buas ini dilepas selama pertempuran maka akhirnya akan menghancurkan buah bayi jiwa, sehingga dengan begitu mereka akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana mereka sangat menyesal. Kemudian Zian si bocil Luknut pun segera melompat turun dari cabang pohon dan dengan lembut mendarat di danau. Lalu cahaya ungu menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga cahaya ungu berukuran 10 meter. Setelah itu naga ungu ini meraung ke arah langit ketika dirinya muncul. Meskipun naga ungu itu berukuran kecil, namun ini adalah naga void kuno yang asli, dan itu adalah keberadaan puncak di dalam dunia binatang ajaib. Selain itu Heaven Reaching Semi Dragon memiliki garis keturunan yang mirip dengannya. Oleh karena itu kekuatan naga semacam itu jelas sangat kuat di bawah naungan rendah oleh naga ungu milik Zian si bocil Luknut. Sebuah keganasan di mata Heaven Reaching Semi Dragon juga secara bertahap ditarik, lalu tubuhnya yang besar perlahan menyusut kembali ke dalam air. Setelah itu kepala besar tersebut bergerak ke arah Zian si bocil kematian dengan cara seperti hewan peliharaan yang sangat lembut. Kelompok Xiaoyan pun menghela nafas lega saat melihat hal ini, sedangkan Zian si bocil kematian menepuk kepala naga tersebut sebelum menunjuk ke arah pohon bayi jiwa di tengah danau. Heaven Reaching Semi Dragon itu pun terkejut sesaat setelah melihat arah yang ditunjuk Zian si bocil kematian, lalu matanya memiliki keengganan seperti manusia yang muncul di dalamnya. Tentu hal ini dikarenakan dirinya telah melindungi buah bayi jiwa selama bertahun-tahun dan secara alami dirinya tidak mau hanya memberikannya kepada orang lain, namun tekanan garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Zian si bocil Luknut menyebabkan dirinya tidak bisa melawan, dan dalam sekejap dirinya pun hanya bisa berakhir dengan putus asa dan tampak sangat menyedihkan. Melihat hal itu hati Zian si bocil Luknut pun seketika melunak sebelum akhirnya dirinya bertanya, bisakah mereka memberikan kompensasi? Karena hal ini benar-benar sangat menyedihkan. Sosok Xiaoyan pun bergegas turun dan mendarat di samping Zian si bocil kematian, lalu dirinya pun segera mengangkat tangannya ke arah Heaven Reaching Semi Dragon sebelum akhirnya berbicara,
Xiao Yan benar-benar minta maaf. Awalnya mereka tidak ingin merebut sesuatu yang mereka sukai, akan tetapi buah bayi jiwa benar-benar terlalu penting bagi mereka, dan harta karun unik semacam ini mungkin sangat berguna bagi jiwa seseorang. Akan tetapi aspek utama yang dilatih binatang ajaib adalah tubuh fisiknya, dan efek memiliki jiwa yang kuat tidak terlalu besar. Saat ini Xiao Yan memiliki dua jenis pil obat yang memiliki beberapa efek pemurnian terhadap tubuh fisik binatang ajaib, dan seharusnya pil obat tersebut akan memiliki efek yang cukup besar terhadap si naga. Selain itu tubuh si naga juga mengandung garis keturunan naga void kuno, sehingga dengan begitu akan ada cukup banyak kesulitan besar untuk berubah menjadi bentuk manusia. Selain itu ada juga rumput transformasi tubuh yang matang. Mata Heaven Reaching Semi Dragon seketika menjadi cerah setelah mendengar kata-kata rumput transformasi tubuh, dan barulah kemudian dirinya tiba-tiba menganggukkan kepalanya yang besar. Saat ini Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya setelah melihat hal itu, lalu dirinya pun buru-buru mengeluarkan pil obat dan kotak giok. Heaven Reaching Semi Dragon menghisap dengan mulutnya yang besar dan menelan semuanya ke dalam perutnya. Lalu dirinya pun akhirnya puas dengan kompensasi ini hingga akhirnya dirinya menggerakkan tubuhnya yang besar dan memasuki bagian dalam danau. Setelah itu Xiao Yan pun melambaikan tangannya ke arah Zian si bocil Luknut di sampingnya dan tubuhnya kemudian bergerak dan muncul di tengah danau. Dan tidak lama dokter peri kecil pun segera berteriak agar Xiao Yan cepat mengambil benda tersebut. Karena suara auman binatang ajaib di dalam hutan menjadi semakin banyak dan tampaknya cukup banyak orang yang telah berhasil menerobos masuk, Xiao Yan pun mengangguk dan dirinya segera memotong cabang pohon iblis bayi jiwa yang tebal sebelum dengan cepat membuat kotak kayu yang agak kasar. Tentu buah bayi jiwa ini sangat misterius dan itu tidak dapat disimpan menggunakan bahan lain. Karena jika tidak maka hal itu akan menguap secara bertahap dan satu-satunya hal yang dapat menampungnya adalah cabang pohon dari pohon iblis sendiri. Setelah selesai akhirnya Xiao Yan pun membalik tangannya dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Lalu Xiao Yan pun berencana untuk pergi namun tiba-tiba dirinya melihat Zian si bocil Luknut yang berada di sampingnya sedang menatap bagian dalam hutan yang lebih dalam dengan cara yang terkejut. Xiao Yan pun menjadi tercengang sebelum akhirnya bertanya, apakah yang telah terjadi? Zian si bocil Luknut juga menjadi sedikit kabur pada saat ini sebelum akhirnya dirinya berkata, di sana ada yang memanggil Zian si bocil Luknut. Dan perasaan semacam itu sepertinya berasal dari garis keturunannya yakni naga void kuno keturunan asli dari naga bonar yang hobinya salto dan ngopi di warung Bude Yanti.